Shalom Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Anak-anak bahkan dewasa suka bermain games. Ada yang suka games ringan, ada juga yang suka main games berat. Perang-perangan, tembak-tembakan, atau game strategi. Kadangkala pemain kesulitan untuk mengalahkan komputer. Maka untuk bisa memenangkan permainan, orang dapat membeli cheat, semacam kode rahasia yang bisa kita gunakan supaya selama permainan, berapa banyak serangan yang kita terima, kita tidak akan pernah mati dan memenangkan games dengan mudah. Saya merenungkan kembali, coba kalau Tuhan juga seperti ini, orang Jakarta keras kepalanya minta ampun, tak tekan tombol reset, kelar hidup kita semua. Kenapa Tuhan tidak seperti dewa yang turun dari langit dan dengan kuasanya membuat orang bertobat? Masalah beres. Filipi 2 ayat 5 berkata bahwa dia yang tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia taat sampai mati, matinya pun di atas kayu salib, sangat hina. Tujuannya untuk menebus kita, menebus dosa-dosa umat manusia. Tahukah saudara sekalian, setiap kali kita memohon ampun akan dosa kita dan boom, langsung dosa kita diampuni. Ini bayarannya mahal dan sekali lagi bukan main-main. Satu kali Charles Spurgeon merenungkan kembali apa yang menjadi pergumulan Martin Luther ketika membaca dan mempelajari salah satu perkataan Yesus di atas kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Rasanya seperti apa sih? Ketika Allah Bapa meninggalkan Allah Anak, maka Charles Spurgeon mengambil kesimpulan, God forsaking God, no man can understand. Tidak ada manusia seorang pun yang mampu mengerti, memahami bagaimana ketika Allah Bapa meninggalkan Allah Anak. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena kita. Ini momen pada saat Yesus memanggil Eloi, Eloi. Yesus yang adalah bagian dari Allah Tritunggal, tak terpisahkan, kini harus mati menanggung dosa manusia. Dia tahu upah dosa ialah maut, tetapi dia tidak mau domba-dombanya mengalami maut. Dia rela memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Dia tidak mau menggunakan tombol cheat, supaya ketika dia mengalahkan iblis, dia bisa mengalahkan iblis dan dosa tanpa mengalami kematian. Tetapi dia justru memilih menanggung upah dosa. Pada jam 12 siang, kegelapan menyelimuti bukit Golgota dan seluruh daerah. Digambarkan oleh Charles seakan-akan Allah Bapa membalikkan tubuhnya, tidak mau memandang anaknya yang menanggung dosa manusia, dan olehnya kita semua diselamatkan. Itulah God forsaking God, no man can understand. Kiranya kita bisa memahami betapa mahalnya kebaikan Tuhan. Jika ada orang bilang ini khotbah melulu tentang salib Kristus, darah Kristus, pengorbanan Kristus, orang itu tidak paham betapa mahalnya itu semua bagi kita. Saya berdoa, kiranya kita bisa seperti apa yang dikatakan Paulus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin.